Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 2B, Tanya Jawab Dhamma, Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktekkan jalan mulia berwas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik mulai dari kama, dana, kemurahan hati, metta, cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Yayasan Satipatthana Indonesia, Mindfulness in Every Way. Judul buku Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal Questions and Answers oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Penerjemah bahasa Indonesia Ko Chandrawati. Penyunting bahasa Indonesia Tim Yasati. Perancang sampul Tim Yasati. Penata letak Tim Yasati. Foto sampul Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan Copyright 2018 Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Layanan pembaca, Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Bakom. Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC, Jakarta. Jalan Nusa Raya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Website www.yasati.com. Cetakan pertama, April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Pada video part 2B ini, saya akan melanjutkan membacakan bagian 2 dengan subtopik nomor 3, bagaimana mendorong anggota keluarga untuk berdana, dengan saya mengulang contoh penggembala sapi. Contoh Patibhanang Deti, memberi makanan adalah bagaikan memberi kebijaksanaan, dapat diambil dari zaman kehidupan Buddha. Suatu ketika, Buddha pergi ke Alawi karena beliau diundang untuk menerima dana makan siang. Setelah makan, Buddha biasanya memberi ceramah inspiratif untuk memunculkan saddha atau keyakinan para pengikut yang memberi dana makan. Tetapi pada hari itu, setelah selesai makan, beliau hanya duduk tenang, tanpa memberi ceramah. Orang-orang menunggu dengan sabar dan bertanya-tanya, mengapa Buddha diam saja? Kemudian seorang pria datang dan bergabung dengan yang lain. Dia adalah buruh harian penggembala sapi yang menggembalakan sapi-sapi orang lain. Dia datang terlambat karena sapinya hilang satu dan harus mencarinya. Kemudian mengembalikan semua sapi itu pada pemiliknya. Saat itu dia lapar karena dia pergi bekerja tanpa makanan apapun. Buddha sengaja menunggu penggembala sapi itu. Dan ketika dia tiba, Buddha bertanya kepada pemilik rumah yang telah mempersembahkan makanan untuk beliau, apakah masih ada makanan yang tersisa. Ketika orang itu menjawab ada, Buddha meminta mereka untuk memberi makan pada pria tadi. Setelah orang itu selesai makan dan bergabung dengan hadirin, Buddha mulai memberi ceramah Dhamma. Penggembala itu mencapai pengetahuan jalan dan hasil Sotapatti.
Buddha, dengan kekuatan batinnya, dapat melihat bahwa penggembala itu sangat lapar. Bila beliau membabarkan dhamma, orang tersebut tidak akan dapat berkonsentrasi. Karena itu, kelaparan adalah penyebab terburuk penderitaan. Anda tidak dapat berkonsentrasi jika Anda lapar. Itu menunjukkan bahwa memberi makanan bagaikan memberi kebijaksanaan, karena orang ini dapat mencapai pengetahuan adi duniawi jalan dan hasil sotapati setelah makan. Bagian terpenting dari pemberian dana atau kemurahan hati tidak hanya pada pemberian makanan itu sendiri, tetapi pada praktek kesempurnaan atau parami. Seperti yang Anda ketahui, tujuan akhir umat Buddha adalah Nibbana, akhir dari semua penderitaan. Untuk mencapai Nibbana, Anda harus mencapai pencerahan. Atau Anda harus menjadi Buddha, seorang yang tercerahkan. Untuk mencapai pencerahan, Anda harus memenuhi atau berlatih 10 kesempurnaan. Kesempurnaan atau parami yang pertama dalam bahasa Pali adalah dana atau kemurahan hati. Anda dapat bayangkan betapa pentingnya dana atau kemurahan hati ini. Secara sepintas, tampaknya Anda menyerahkan harta milik Anda saat berdana. Kenyataannya adalah Anda sedang berlatih atau mengembangkan pikiran untuk mencapai keadaan batin yang luhur. Keadaan batin yang luhur adalah Brahma Wihara. Dalam 31 alam kehidupan, 20 alam di atas disebut kediaman Brahma. Di alam-alam ini, para Brahma tinggal dengan batin yang luhur. Keadaan batin yang luhur ini adalah metta atau cinta kasih, karuna atau belas kasihan, mudita atau rasa simpati, dan upekha atau keseimbangan batin. Tanpa batin yang luhur ini, tak seorang pun dapat melakukan dana atau kemurahan hati yang sebenarnya. Jika Anda tidak mempunyai cinta kasih terhadap penerimanya, Anda tidak dapat memberi apapun, meskipun hanya barang yang sepele atau kecil. Anda tidak mungkin dapat memberi jika Anda tidak memiliki belas kasihan dalam hati Anda. Anda tidak dapat bermurah hati. Kemurahan hati berhubungan dengan nekkhamma. Dalam bahasa Pali, nekkhamma berarti melepas. Setiap orang menghargai harta milik dan kekayaan yang diperoleh dari kerja kerasnya. Jika Anda tidak mempunyai hati yang luhur atau terbuka, Anda tidak akan dapat memberi apapun. Anda akan menggenggamnya erat-erat. Karena itu, arti dana atau kemurahan hati yang sebenarnya adalah melepas keserakahan Anda pada harta benda Anda. Ini merupakan dasar semua praktek kesempurnaan atau parami. Bahkan, ini merupakan hal pertama yang Buddha ajarkan. Buddha sebagai bodhisatta menyadarinya, dan mulai dengan berlatih dana atau kemurahan hati. Beliau tahu bahwa dana adalah dasar dari 9 parami lainnya, khususnya nekkhamma parami. Nekkhamma berarti meninggalkan atau melepas nafsu keinginan atau kemelekatan pada benda milik kita. Begitulah dana atau kemurahan hati terbukti bermanfaat dan merupakan praktek yang sangat mulia. Dana merupakan latihan dasar. Dalam setiap bangunan, fondasi dasar sangatlah penting karena dia menunjang infrastruktur. Demikian pula dengan dana atau kemurahan hati, merupakan praktek yang paling mulia dari 10 parami atau kesempurnaan. Aspek dana lainnya yang penting adalah seseorang harus menjaga kebahagiaan atau pengertiannya dalam 3 tahapan waktu ketika melakukan dana. Sebelum memberi makanan, seseorang harus menyiapkan makanan tersebut dengan cara membeli atau memasaknya. Semua keinginan atau tindakan sebelum memberi adalah pubba cetana. Pubba berarti sebelum berdana. Keinginan baik yang muncul dalam batin si pemberi sebelum berdana
menciptakan energi kamma baik. Buddha mengatakan, Cetana ahang bhikkhave kammang wadami. Cetana berarti kehendak atau keinginan yang akan menjadikan kamma. Seseorang dapat memperoleh energi kamma baik dari menyiapkan makanan. Ini adalah pubbha cetana atau kehendak atau keinginan awal. Kemudian, si pemberi dengan rasa hormat memberikan makanan tersebut kepada para biku dan meditator. Tahapan tengah dana atau saat memberikan disebut munca cetana. Setelah memberi, jika seseorang dapat mengingat dan bergembira atas dana yang diberikan, dia akan memperoleh energi kamma atau manfaat kamma yang lain. Ini dinamakan apara cetana atau bergembira sesudahnya, atau kesukacitaan atas kemurahan hati kita sendiri. Bergembira atas perbuatan-perbuatan baik itu seperti mendapat bunga atas tabungan kita di bank. Anda menciptakan kamma atau keuntungan kamma Anda sendiri. Jadi manfaat dari 3 tahapan waktu adalah pubbha atau sebelum, munca atau tengah, dan apara atau setelah. Jadi, bagaimana dana memberi manfaat bagi Anda? Dana memberi keuntungan jika Anda dapat menjaga cetana atau kehendak ini dalam 3 tahapan waktu, sehingga Anda memperoleh keuntungan dalam 3 tahapan kehidupan. Seandainya rentang usia Anda 90 tahun, tahap pertama kehidupan yaitu dari saat lahir sampai 30 tahun. Tahap berikutnya yaitu 31 sampai 60 tahun. Dan tahap akhir 61 sampai 90 tahun. Ketika pubbha cetana Anda bagus, Anda memperoleh keuntungan besar pada tahap pertama kehidupan Anda. Ketika tahap pertengahan dan tahap akhir Anda bagus, Anda juga akan memperoleh keuntungan pada tahap kedua dan ketiga kehidupan Anda. Jika Anda dapat menjaga kehendak atau cetana dalam ketiga tahapan dana, Anda akan memperoleh keuntungan di 3 tahapan kehidupan, dari lahir sampai berakhirnya rentang usia Anda, karena kamma sangatlah tepat dan efektif. Karena itu, jagalah cetana atau kehendak Anda pada saat Anda menyiapkan untuk memberi dana, selama dan setelah memberi dana. Jangan lupa untuk selalu merenungkan perbuatan baik Anda dan bersuka cita. Demikianlah Anda dapat meningkatkan atau mengembangkan kamma baik. 4. Mempraktekkan meditasi metta. Saya akan jelaskan secara rinci tentang metta bhavana atau meditasi cinta kasih, karena ini merupakan subjek penting. Dia dapat dipraktekkan sebagai meditasi samatha atau konsentrasi, atau vipassana, meditasi pandangan terang. Ada 2 cara untuk mempraktekkan meditasi metta. Cara pertama adalah metode Patisambhida, seperti yang diajarkan oleh Buddha. Di sini, pada malam hari dan di akhir hari, kita membacakan senandung metta yang mencakup metode ini. Cara kedua, berdasarkan ceramah tentang cinta kasih, Karaniya Metta Sutta, seperti yang dijelaskan oleh Buddha. Pada bagian awal sutta ini, Buddha menjelaskan tentang 15 kualitas seorang meditator yang akan melaksanakan metta bhavana, meditasi metta, atau meditasi lainnya. Setelah mengembangkan 15 kualitas ini, meditator dapat mulai melakukan meditasi metta. Bagaimana melakukannya? Ini dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu secara umum atau berdasarkan kategori. A. Memancarkan metta secara umum. Buddha menjelaskan, Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk berbahagia. Kata bahagia mencakup semuanya, karena untuk menjadi bahagia, Anda perlu terbebas dari segala macam penderitaan. Seperti pada metode Patisambhida,
seperti yang kita bacakan pada malam hari. Ahang awero homi, abhyapajo homi, anigo homi, suki atanang pariharami. Semoga saya terbebas dari kebencian dan bahaya. Semoga saya terbebas dari penderitaan mental. Semoga saya terbebas dari penderitaan fisik. Semoga saya dapat menjaga diri saya sendiri dengan bahagia. Dengan mengharap semoga semua makhluk berbahagia, Anda memancarkan metta secara umum. Metode ini cocok untuk dipraktekkan dalam kehidupan duniawi karena Anda sibuk dengan kegiatan sehari-hari dan tidak dapat meluangkan banyak waktu untuk berlatih meditasi. Saat menjalankan pekerjaan sehari-hari, Anda dapat melakukan meditasi metta yang pendek dan mudah dengan berharap semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Anda dapat memancarkan metta, baik dalam pikiran atau ucapan, atau keduanya. Inilah cara pertama melakukan metta bhawana. B. Memancarkan metta dalam beberapa kategori. Kelompok 2. 1. Yang penuh ketakutan, yang tanpa ketakutan. 2. Yang tinggal dekat, yang tinggal jauh. 3. Yang terlihat, yang tidak terlihat. 4. Yang tak terlahir, yang masih terlahir. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha menggolongkan makhluk hidup secara berpasangan atau kelompok 2. Bila Anda mempunyai waktu untuk duduk bermeditasi, Anda dapat memancarkan metta pada makhluk-makhluk dalam kelompok tertentu, seperti disebut di atas. 1. Yang penuh ketakutan, yang tanpa ketakutan. Kelompok pertama adalah makhluk-makhluk yang penuh ketakutan dan yang tanpa ketakutan. Beberapa makhluk penuh ketakutan atau masih mempunyai ketakutan, dan beberapa makhluk tidak mempunyai ketakutan. Melalui meditasi vipassana, beberapa makhluk mencapai anagami, tingkat ketiga pencerahan. Anagami magga phala menyingkirkan dosa atau kemarahan. Sebenarnya ketakutan dan kemarahan adalah dua sisi mata uang dalam koin yang sama, atau dua ekstrim dari perwujudan yang sama, karena keduanya berakar pada dosa. Dengan menjadi seorang anagami, dia terbebas dari ketakutan dan kemarahan. Karena itulah, arahat dan anagami digolongkan pada mereka yang tidak memiliki ketakutan. Makhluk dunia lain dan para mulia seperti Sotapanna dan Sakadagami masih memiliki ketakutan. Seperti yang dikatakan Buddha, Sabbe bhayanti macuno, sabbe bhayanti dandasa. Semua makhluk takut akan kematian, bahaya, dan celaka. Inilah kelompok pertama yang tanpa ketakutan dan yang penuh ketakutan. Anda dapat mengharap semoga semua makhluk itu berbahagia. 2. Yang tinggal di dekat, yang tinggal jauh. Kelompok kedua adalah makhluk-makhluk yang tinggal dekat dan tinggal jauh. Beberapa makhluk tinggal di dekat kita, dan beberapa makhluk tinggal jauh dari kita. 3. Yang terlihat, yang tak terlihat. Kelompok ketiga adalah makhluk-makhluk yang terlihat dan yang tak terlihat. Kita telah melihat makhluk-makhluk di sekitar kita, tetapi ada beberapa makhluk yang tak terlihat. Kita belum melihat semua manusia, hanya orang-orang di beberapa negara yang sudah kita kunjungi, atau lewat gambar atau video. Namun, ada banyak makhluk lain yang tak terlihat oleh mata biasa kita, seperti peta, asura kaya, dewa, makhluk surgawi, dan Brahma yang bercahaya. 4. Yang tak terlahir, yang masih terlahir. Kelompok keempat adalah makhluk-makhluk yang tidak lagi dilahirkan
dan makhluk-makhluk yang masih terlahir, masih ada di samsara. Para arahat adalah makhluk yang sudah tidak mengalami kelahiran atau kina jati. Sisa makhluk duniawi lainnya, atau putu jana, Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami masih mengalami kelahiran. Sotapanna mengalami paling banyak 7 kelahiran, dan Sakadagami mengalami sekali kelahiran lagi. Anagami yang tak akan kembali ke dunia indrawi, tetapi masih akan dilahirkan di alam Suddhawasa atau kediaman murni. Kategori lain adalah kelompok 3. Menurut ukuran badan, Buddha menggolongkan makhluk menjadi 3 kelompok. Kelompok 3. 1. Ukuran besar, ukuran sedang, ukuran kecil. 2. Tinggi, sedang, pendek. 3. Gemuk, sedang, kurus. Dengan menggolongkan makhluk ke dalam kelompok 2 atau 3, Anda memancarkan cinta kasih Anda kepada mereka. Cinta ibu. Cinta kasih seperti apa yang harus Anda pancarkan saat bermeditasi? Buddha memberi contoh cinta kasih seorang ibu. Dalam budaya dan masyarakat kita selalu memberi prioritas kepada ibu. Cinta kasih seorang ibu kepada anaknya tak ada bandingannya. Dalam keadaan bahaya, seorang ibu sejati tak akan ragu mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan anaknya. Buddha mengatakan, Mata yata niyang putang, mayusa eka puta manurakhe. Bagaikan seorang ibu yang akan melindungi bayinya, anak tunggalnya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Dari semua cinta para ibu, Buddha mengatakan seorang ibu yang mempunyai anak tunggal mempunyai metta yang terkuat. Dia akan menjaga dan membesarkan putranya sebisa-bisanya dan memberinya kenyamanan dan perlindungan. Dengan cinta yang demikian, kita harus memancarkan metta. Kita memancarkan metta dengan berharap semoga semua makhluk berbahagia dan menganggap semua makhluk ini sebagai anak tunggal kita. Memancarkan metta dengan 3 cara. Kemudian, kita dapat memancarkan metta dengan 3 cara. 1. Sabe sata aweraca annamanang piyahontu. Semoga semua makhluk tentram dengan berbagi kebajikan atau cinta kasih. 2. Sabe sata aweraca anyamanang suki hontu. Semoga semua makhluk tentram dengan berbagi kebahagiaan. 3. Sabbe sata aweraca anyamanang rakha hontu. Semoga semua makhluk tentram dengan saling melindungi. Seperti yang dijelaskan di awal, Anda dapat memancarkan cinta kasih secara umum dengan mengucap Sabbasata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia, atau Anda dapat memancarkan kepada semua makhluk dalam kelompok 2 atau 3. Cara kedua adalah semoga semua makhluk tentram dengan berbagi kebahagiaan. Ini berarti ketika Anda membahagiakan orang lain, Anda juga akan berbahagia. Dengan membuat diri Anda bahagia, orang lain juga akan bahagia. Sekarang, marilah kita mempelajari cara yang ketiga, yaitu semoga semua makhluk tentram dengan saling melindungi. Bagaimana Anda mempraktekkan perlindungan timbal balik ini? Sangat menarik dan inspiratif, seperti yang Buddha tekankan, bahwa dengan melindungi diri sendiri, Anda melindungi orang lain. Dengan melindungi diri sendiri, Anda melindungi orang lain. Pada masa hidup Buddha, di India zaman dahulu, pertunjukan akrobat adalah salah satu hiburan masyarakat yang populer. Buddha menceritakan bahwa di Sedakanigama atau kota dagang, di negara bagian Sumba, ada rombongan akrobat.
Pemimpin rombongan akrobat itu melatih anak buahnya untuk mementaskan pertunjukan istimewa. Nama anak buah itu Medakathalika. Dalam pertunjukan itu, pemimpin rombongan pertama memanggul batang bambu panjang di pundaknya, dan anak buahnya akan memanjat sampai ke puncak batang bambu tersebut dan berdiri di atas bambu itu dengan satu kaki. Kemudian berjungkir balik dan kembali ke atas ujung bambu. Adegan ini penuh resiko dan berbahaya. Ketepatan tingkat tinggi diperlukan untuk melakukan pertunjukan ini. Sebenarnya, mereka telah berlatih berulang kali. Pada hari pertunjukan ini dipentaskan, pimpinan tersebut mulai memanggul batang bambu. Ketika anak buahnya akan memanjat batang bambu tadi, pemimpin itu berkata padanya, "Medakathalika, engkau menjagaku dan aku akan menjagamu." Mungkin pemimpin itu berkata begitu karena dia khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika terjadi kesalahan, akibatnya akan fatal untuk mereka berdua, karena yang satu berada di bawah memanggul tiang, dan yang lain berada di atas batang bambu. Tetapi anak buahnya menjawab, "Tidak, Pak. Bapak menjaga diri Bapak sendiri, dan saya akan menjaga diri saya." Ini adalah jawaban yang sangat mendalam. Buddha mengutip cerita ini sebagai contoh bagaimana melatih metta, dan beliau memuji jawaban anak buah itu. Kita harus menjaga diri kita sendiri dan tidak melukai orang lain. Demikian pula, orang lain dapat menjaga diri mereka sendiri. Apa yang menjadi perhatian langsung kita adalah tindakan kita sendiri. Jika kita membuat kesalahan, itu akan berakibat buruk pada pihak lain atau masyarakat. Itulah arti mendalam jawaban anak buah tadi. "Tidak, Pak. Bapak menjaga diri Bapak sendiri dan saya menjaga diri saya sendiri." Sehingga kita dapat mempertunjukkan atraksi itu dengan sukses dan mendapat pujian serta tepuk tangan penonton. Buddha memberi contoh tersebut untuk para bhikkhu. Demikianlah Anda harus berlatih menjaga diri Anda sendiri. Dengan melindungi diri sendiri, Anda melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain, Anda melindungi diri sendiri. Itulah tambahan yang dikatakan oleh Buddha. Setelah memperingatkan para bhikkhu, Buddha bertanya, "Bagaimana kita melindungi diri kita sehingga dapat melindungi orang lain? Dan bagaimana kita melindungi yang lain sehingga dapat melindungi diri kita?" Sebenarnya, Buddha mengajukan pertanyaan di atas untuk dijawab sendiri dan juga untuk menarik perhatian para bhikkhu. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Buddha. Kemudian Buddha memberikan jawabannya. Seperti meditator di sini, jika Anda terus-menerus berada di 4 landasan perhatian murni, Anda melindungi diri Anda sendiri. Dengan melindungi diri Anda juga melindungi yang lain. Karena orang yang sedang berlatih meditasi perhatian murni tak akan menyebabkan malapetaka bagi masyarakat. Sebaliknya, dia akan menjadi berkah bagi masyarakat. Sementara seseorang berperhatian murni terhadap perbuatan baik dan perbuatan buruk, dia akan menghindari perbuatan buruk dan berusaha melakukan perbuatan baik. Setidak-tidaknya, dia akan memegang 5 sila. 5 sila dikenal sebagai Arya Kanta Sila atau sila yang dipuja oleh para mulia. Dengan menjaga sila pertama, tidak membunuh atau melukai makhluk lain, Anda memberi kesempatan pada makhluk lain untuk bebas dari bahaya. Dengan menjalankan sila ketiga, Anda membiarkan makhluk lain hidup bahagia. Dengan tidak merampok, mencuri, dan sebagainya,
Anda menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Jadi, ketika Anda tinggal dalam 4 landasan perhatian murni, Anda melindungi diri sendiri dan melindungi yang lain. Dengan melindungi yang lain, Anda melindungi diri sendiri. Bagaimana melindungi yang lain sehingga kita dapat melindungi diri sendiri? Saya akhiri sampai di sini video part 2B. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan masih di bagian 2 dari buku ini dengan membacakan mulai dari tema dengan melindungi yang lain, Anda melindungi diri sendiri. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang